sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala 20, secara automatically ada 20 lawannya. Kemudian yang 20 itu tidak lagi disebutkan secara detail, hanya sekedar disebutkan secara sepintas. Kenapa? Karena siapapun yang mengkaji sifat wujud dan dia faham tentang dalil naqli dan aqli, begitu juga sifat qidam, sifat baqa, mukhalafah, pastilah secara automatically dia mempunyai keyakinan di sana lawan daripada wujud sudah pastilah adum ataupun tiada. Lawan daripada ada sudah pasti tiada. Lawan daripada hayat sudah pastilah maut. Jadi kalau kita punya bukti yang kuat bahwa Allah itu punya sifat hayat, baik daripada dalil Al-Quran maupun daripada dalil akal kita telah melihat bermacam-macam bukti di alam bahwa Allah itu zat yang maha berilmu, maha hidup, maha mendengar, maka pastilah mustahil ianya jahil. Itu maksudnya. Jadi tak payah diuraikan musannif katanya. Itu yang dimaksud tadi dengan atas jalan tafsil jua, yaitu 20 yang lagi akan datang sebutannya seperti barang yang mengisyarat ia bagi yang demikian itu dengan katanya, dan setengah daripada barang yang mustahil atas Allah Ta'ala itu 20 sifat. Jadi kita ingatkanlah kajian kita tentang misalnya Allah maha berfirman, berkata-kata, berfirman. Lawan daripada berkata-kata, berfirman, apa itu? Abkam, apa namanya? Bisu. Sudah pasti kalau kita punya dalil bahwa Allah maha berfirman, maha berkata-kata, tak payah dibahas pun sudah tersirat di dalam keyakinan bahwa Allah itu mustahil dia abkam, mustahil dia tidak berkata-kata. Itu maksudnya. Jadi 20 yang kita pelajari di awal secara automatically tak payah bahas, pastilah menyisakan 20 sifat yang mustahil pada Allah, yaitulah dia lawan daripada yang 20 yang kita dapatkan dalilnya secara naqli dan aqli. Nah, itu maksudnya yang dibacakan Ustadz Abdul Qahar. Lanjut, pembaca berikut. Dan kata musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata musannif, dan ia itu segala lawan bagi sifat 20 yang pertama, artinya yang pertama daripada yang mustahil itu lawan bagi yang wajib yang pertama, dan yang kedua lawan bagi yang wajib yang kedua, dan demikianlah atas tertib yang dahulu pada bilangan segala yang wajib. Dan mengitlat oleh musannif akan segala addadat. Apa di situ ditulis? Addadu. Ya. Yakni segala lawan atas muqabil bagi segala sifat Allah Ta'ala, dan tiada akas sebaliknya. Ya, karena bahwasanya segala sifatnya Ta'ala qadim, maka tiada ada sidda bagi lainnya. Demikianlah diambil daripada qalam Syekh Yasin, dan dibahas padanya dengan bahwasanya berlawanan itu nisbah daripada dua pihak, maka tiap-tiap daripada keduanya itu sidda bagi yang satu lagi, siddu bagi yang satu lagi, dan tiada lazim daripada demikian itu keadaan sifatnya Ta'ala itu baharu, karena bahwasanya siddu itu seperti diiktiklakkan dia atas yang baharu,
diitlakkan dia atas yang qadim dan murad dengan siddu di sini, maka lughawi jua, dan yaitu mutlak bernafi-nafian. Dan jika tiada murad seperti demikian itu, maka tiada ini yang 20 sekaliannya. Ad-dadu bagi 20 yang pertama dengan makna istilahi karena diddaini yakni dua yang berlawanan, dan istilah itu keduanya dua pekerjaan yang wujudi, keduanya antara keduanya, sehingga hingga khilaf tiada berhimpun keduanya, dan terkadang terangkat keduanya seperti hitam dan putih, dan tiada yang 20 itu sekaliannya seperti demikian itu, tetapi setengah siddu dan setengahnya nakid dan setengahnya bersama bagi nakid, dan setengahnya terlebih hakhos daripada nakid, seperti barang yang lagi akan engkau ketahui atasnya insyaallah taala. Sudah sampai situ dulu. Yang dibaca tadi bermaksud ialah sifat yang 20 yang wajib kita pelajari dan kita fahami serta kita imani pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang telah tersusun cara pembelajarannya dahulu, dimulakan daripada wujud, kita lanjut kepada qidam, kepada baqa, mukhalafah lil hawadith, dan seterusnya. Itu dipilih cara itu karena itulah yang munasabah dengan akal. Kenapa wujud duluan? Kenapa tak qidam? Kenapa tak baqa? Karena tidak dapat diterima akal pengkajian qidam kalau belum difahami wujud. Oleh karenanya disepakati ulama, wajib pertama dipelajari, difahami dulu wajibnya, sifatnya wujud, lepas itu barulah qidam, barulah baqa, mukhalafah lil hawadith, dan seterusnya. Peletakan mustahil pun di situ akan menjadi lebih mudah. Itu maksudnya, akan menjadi lebih mudah meletakkan lawan daripada apa yang kita fahami. Yang kita fahami misalnya yang dah lalu, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil Al-Quran kita dah dapat, walaupun sepotong dua potong cukuplah. Atau kalau yang pelupa, pernah dia tahu ada ayat Al-Quran yang menjadi dalil tentang wujudnya Allah, tapi sekarang dia tak tahu lagi, tapi dia yakin pernah tahu. Itu sekurang-kurang. Apa dalil wujud? Antaranya qul huwallahu ahad. Tak tahu pun tapi pernah tahu, ya. Jangan tak pernah tahu. Itu tak lepas fardu ain, tak lepas. Kerana di kuburan akan datang itu soalan tu. Kenapa awak percaya Allah tu ada? Percaya tak? Percaya, Pak. Kenapa percaya? Dulu waktu belajar dah saya tengok ada dalilnya di Al-Quran, tapi 2-3 hari selepas itu dah lupa saya. Tapi saya ingat waktu saya tengok tu memanglah ada. Sejak itu saya tanamkan, yakin saya memang ada dalilnya di Al-Quran. Ya, apa dia? Jangankan sekarang, 3 hari saja selepas itu pun dah lupa saya. Tapi keyakinan saya tetap. Itu sekurang-kurang bagi orang yang pelupa. Kita pelupa tak, Pak Kades? Pelupa? Pelupa mana boleh jadi kades?
Itu sekurang-kuranglah kalau dapat mengambil masa, meluangkan energi, waktu untuk menghafalkan, itu kalau dapat. Tapi kalaupun tak dapat, sekurang-kurang jangan tak tahu dalil Al-Quran tentang wujud atau qidam atau baqa. Kenapa tak tahu jawabannya? Sebab tak pernah mempelajarinya. Padahal di negeri tempat dia hidup dulu ada tempat belajar. Yang ni bukanlah mukmin. Sepakat para ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang ni bukan mukmin. Di sana, jangan pula sini. Jangan, kalau sini dah lah mukmin lah tu. Asal ayah dia orang Islam atau dia Islam, mak bapak dia Islam, memang dia sudah Islam lah. Tapi di akhirat tidak. Jadi kenapa didahulukan mempelajari wujud daripada qidam? Karena tidak dapat dijangkau akal pemahaman qidam kalau tak dahulu difahami wujud. Itu makna. Jadi diatur sedemikian rupa sifat nafsiyah, salbiyah, baru ma'ani, ma'nawiyah. Kalau dibalik boleh, tapi tidak masuk di dalam akal manusia secara adi. Sudah kita kaji ilmunya Allah, padahal wujudnya belum pernah kita tahu, kita kaji. Tidak dapat ditampung akal manusia. Itu pada pembelajaran. Adapun pada hak Allah tidak ada sifat pertama, kedua, ketiga. Karena sifat Allah itu semua qadim. Qadim artinya tidak dapat dijangkau angka-angka, nomor-nomor. Ini nombor 1, sifat nombor 2, nombor 3, jumlahnya semua ada 20. Tak. Yang berjumlah semua ada 20, itu bukan qadim. Yang dapat diletak ini nombor 1, pas tu ini nombor 2, nombor 3, itu bukan qadim. Jadi pada hak Allah tidak ada nombor. Pada hak adami, keterbatasannya yang sedemikian pendek, agar dapat mempelajarinya perlu ada nombor-nombor. Dah usai semuanya didapatkan dalil tentang wujud, tentang qidam, tentang baqa, maka secara automatically tahulah kita lawan baqa itu adalah binasa, fana. Ya. Siapa yang mempelajari baqa, sifat Allah yang bernama baqa dengan dalil Al-Quran? Apa dulu dalil Qurannya? Ulama sebelah kanan dulu. Apa dulu dalil Al-Qurannya? Sepintas-pintas sajalah. Ini dapat sebenarnya Pak Kades, tapi ini pendiam. Tapi kalau Kades tak eloklah pendiam sangat ya. Apa itu dulu Pak Kades? Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Untung dapat kepala desa. Kalau kepala desa tak dapat, macam mana lagi rakyatnya? Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Mesti tahu. Wajib mencari tahu, menengoknya pada Al-Quran. Dah nampak, pernah, tahu, tak pun hafal, itu tadilah, tak ngapa. Tapi pangkat rendah lah ya. Kalau mau naik pangkat, hafalkan. Hafalkan bunyi ayatnya dan maksudnya. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kekallah zat Tuhanmu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semuanya selain Allah akan binasa, yang hanya kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dulu baca. Pembaca berikut siapa ni? Silakan tuan-tuan. Tak payah takut-takut. Kalau salah pun bukan tegak sebelah kaki. Kalau waktu sekolah dulu tegak sebelah kaki tu. Lawan bagi segala sifat yang 20, kata musannif, wahyal adamu. Artinya yang pertamanya tiada, yaitu lawan wujud.
bermula berlawanan antara wujud dan adam itu setengah daripada berlawanan antara suatu dan akhasun daripada nafidunnya, karena bahwa nafidun wujud itu tiada wujud dan yaitu melengkapi adam dan amir itibari dan hal, maka adam itu terlebih ahasun daripada tiada wujud yang ialah nafidun bagi wujud dan maknanya itu lawan jua. Dan yang kedua hudusun artinya baharu, yaitu lawan kidam, bermula berlawanan antaranya dan antara kidam itu setengah daripada berlawanan antara sesuatu dan musawa bagi nafidunnya, karena bahwa nafidun kidam itu tiada kidam dan yaitulah ain baharu, karena bahwasanya tiada wasitah antara keduanya. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud riwayat daripada Abi Hurairah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusikun nasu yas'alu hatta yaqula fatuluhum azallahu khaliqul khalqi faman khalaqallah fahiza qalu dzalika faqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya hampir-hampir oleh manusia ditanyanya akan mereka itu, hingga berkata oleh yang berkata daripada mereka itu, ini Allah yang menjadikan makhluk, maka siapa yang menjadikan Allah? Maka apabila berkata oleh mereka itu akan yang demikian itu, maka kata oleh kamu, kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian maka hendaklah ia berludah dengan tiada air liur pada pihak kirinya 3 kali, dan hendaklah ia minta berlindung daripada syaitan. Dan suatu riwayat daripada Ibnu Umar dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, sampai situ dulu. Yang dibaca oleh Pak Usman, oleh Pak Usman tadi, mantap bacaannya, mesin tua tapi tenaga muda ya. Mesin tua tapi tenaga muda, bacaan bagus, laju, alhamdulillah. Adapun yang dibaca tadi ialah secara ringkas diterangkan juga apa itu sifat-sifat ma'dumat, sifat-sifat mustahilat. Yang pertama itulah dia adum atau adam, bukan Adam. Adam Nabi Adam, yang ni Adam artinya lawan daripada wujud, yaitulah dia Adam. Adam itu seperti telah kita kaji dahulu, kalau ditanyakan kepada kita, siapakah yang membuat alam semesta, langit, bumi, batu, kayu? Secara cepat akal sehat akan menjawab Allah. Tapi orang kafir dulu menanyakannya pada Nabi, namanya sambil bertanya, sambil degil, sambil mengejek. Okey, Allah yang bikin alam semesta. Yang bikin Allah siapa? Turun ayat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dibolehkannya sombong kepada orang sombong, maka disunnahkan meludah ke kiri, tapi jangan ada isinya, isyarat saja. Beludah tak berisi lah ya. Kalau ludah berisi kotor kawan nanti sebelah kita, itu tak suruh. Isyarat kepada perlawanan abadi kepada syaitan dan orang-orang yang mengikut syaitan. Sunnah beludah ke kiri selepas baca ayat tu. Macam mana ludah tak berisi? Bisa tak? Bisa. Kalau tak bisa usah buat, mengotori orang ya. Kemudian sifat yang kedua, huduth, artinya baharu, lawan daripada qidam. Bermula lawan antaranya dan antara qidam itu setengah daripada lawannya, antara suatu dan musawi, naqid. Karena bahwasanya naqid, qidam itu tiada qadim, dan iaitulah ain baharu. Karena bahwasanya tiada wasitah antara keduanya. Ini simpulan daripada hendak mengingati kita tentang qidam dulu. Siapa orang yang faham akan qidam, artinya adanya Allah tidak mempunyai awal. Jadi makna huwal awwal wal akhir, kan itu dulu dalil kita kan? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maknanya itu bukanlah Allah yang paling awal. Huwal awwalu, bukan Allah yang paling awal. Tiada awal bagi adanya Allah. Huwal akhiru, tiada akhir bagi adanya Allah. Jadi hanya ada satu yang seperti itu. Masuk nanti talinya kepada la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang macam engkau ini wahai Allah. Dalam sifat wujudmu, qidamnya, baqanya, tiada yang seperti engkau. Hanya engkau sahaja. Illallah, hanya engkau sahaja. Qidam artinya tidak berpermulaan adanya Allah. Dalil Al-Qur'annya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kalau ditengok terjemahannya, dialah yang maha awal dan maha akhir. Jangan pergi pemikiran dia maha awal, maksudnya dia dulu ada, pas itu dibuatnya yang lain. Tidak, bukan itu. Tidak ada awal bagi adanya dia. Jadi sejak bilalah dia ada, tak pakai sejak. Itu yang hendak ditanam. Kalau itu ada di dalam, secara otomatik tak payah kaji-kaji lagi, pastilah orang tu mempunyai sifat mustahil huduth. Itu maksud. Makanya tak sebutnya lagi satu persatu. Kalau yakin kita bahawa tiada awal bagi adanya Allah, tiada awal. Jadi macam mana lah Ustaz? Tak bermacam lagi. Jadi sejak bila lah Ustaz adanya? Tak pakai sejak lagi. Yang pakai sejak itu yang masuk dalam lingkaran waktu. Allah pembuat waktu. Kalau masih dalam koridor waktu, dia pembuat waktu. Sebelum dibuatnya waktu, di mana dia? Impossible. Rosak akal sehat. Yang sesuai dengan akal sehat, lantaran Allah lah pembuat waktu. Kata sejak baru ada sejak dibikin Allah waktu. Waktu tu dibikin Allah bila? Sejak dicipta Allah langit dan bumi. Beredar bulan, bintang, matahari, beredar bumi, barulah ada waktu.
jam 1, jam 2, hari Isnin, hari Selasa, tahun ke-10, 11, 12 adalah waktu. Sebelum dicipta Allah langit dan bumi belum ada waktu. Jadi tidak sah anda berkata sejak bila lagaknya ya? Tidak ada sejak. Yang terlibat dengan waktu itu makhluk. Itu makanya sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman kita tentang qidam cukuplah menolak tafsiran orang yang mengatakan bahawa Allah itu duduk di arasy. Ketika kita baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sebahagian kaum Mujassimah menafsirkan ayat ni, Allah kata dia di aras, ya di aras lah. Macam mana bentuknya dia di aras, itu serah dia lah. Tidak. Karena kalau kita akui dia di aras, dia ada di arah atas. Arah atas atau bawah atau kanan atau kiri sama saja, sama-sama itu ada setelah dibikin Allah langit dan bumi. Sebelum dibikin Allah alam semesta, tiada arah atas dan arah bawah. Kalau anda yakin bahwa ianya ada di aras atas lantaran ada ayat tanpa ditakwil, maka anda yakin bahwa Allah ada di dalam buatannya. Kalau Allah ada di dalam buatannya, sebelum dibuatnya itu di mana pula dia? Anda telah membatalkan kecerdasan anda. Oleh karena itu, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahawa ayat-ayat mutasyabihat yang seperti ini, yang banyak di dalam Al-Quran, wajib hukumnya ditakwil. Yang mentakwilnya bukan ulama, ayat yang lain. Ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada yang seperti Allah dari segenap makhluk ini. Atas itu makhluk, bawah itu makhluk, time, waktu itu makhluk, buatan. Jadi tidak ada buatan yang seperti pembuat. Maka tidak sah dikatakan Allah turun setiap sepertiga akhir malam ke langit dunia. Tidak sah. Walaupun ada hadis qudsi yang menyebutnya. Allah turun tiap-tiap sepertiga akhir malam ke langit dunia. Maksudnya apa pada kita Ahlus Sunnah? Maksudnya rahmat Allah lebih banyak turun pada setiap sepertiga akhir dibanding sebelum itu. Sebelum itu pun rahmat turun, tapi lebih banyak turun. Jadi rahmat Allah, kasih sayang, pengampunan Allah dinisbahkan kepada Allah. Kata Syekh Suhaimi, Syekh Suhaimi, juru bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah di tahun 900 Hijriah, Syekh Suhaimi, salah satu petinggi Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu bintang yang memberi penerangan ke seluruh penjuru dunia ni, mengajarkan tauhid di tahun 900 Hijriah. Imam As-Suhaimi. Kata Syekh As-Suhaimi, bukan Suhaimi sebelah rumah awak tu ini. Beliau ini orang Mesir, lahir di Qudsi, belajar di Makkah, mengajar di Mesir, menutup usia di Syria yang porak-poranda sekarang. Syekh As-Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud riwayat daripada Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilansir hadis ini oleh Imam Suhaimi, kemudian Imam Suhaimi menyajikan periwayat hadis itu siapa? Itulah dia dari Abu Daud, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, yushikun nasu yas'aluna hatta yaqula qailuhum hazallahu khaliqul khalqi faman khalaqallahu
fa idza qalu dzalikal qawlu faqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.